Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya mahasiswa dari STIKA Sukabumi, program studi sarjana keperawatan kelas RPL 3. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai cara melakukan tindakan pengukuran vena sentral atau CPP. Nah, pengukuran CPP itu apa sih? Pengukuran CPP adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengukur tekanan darah dalam vena cava superior atau atrium kanan. Pengukuran ini memberikan informasi tentang volume darah yang kembali ke jantung dan kemampuan jantung untuk membawa darah ke sistem sirkulasi. Nah, indikasi pengukuran CPP itu yang pertama, penilaian status volume cairan, yaitu untuk menilai apakah pasien mengalami hipovolemia atau hipervolemia. Lalu yang kedua ada pemantauan terapi cairan atau obat, lalu ada panduan dalam pemberian cairan intravena pada pasien kritis, lalu ada evaluasi fungsi jantung kanan, yaitu pemantauan pada pasien kritis, pasien pasca operasi besar, deteksi perubahan tekanan intravaskular, dan pemasangan alat terapi intravenosa. Lalu untuk kontraindikasinya, yaitu meski berguna, CPP tidak selalu diperlukan, terutama jika ada risiko komplikasi, seperti koagulasi berat, infeksi di lokasi pemasangan kateter, atau trombopena. Nah, untuk ukuran normal CPP itu bervariasi tergantung pada metode pengukuran dan satuan yang digunakan. Nah, berikut adalah rentang normal CPP pada umumnya digunakan. Untuk nilai normal CPP yang pertama itu ada di rentang 2-6 mm Hg, yaitu dalam satuan mm Hg. Yang kedua ada dalam satuan cm H2O, yaitu 5-10 cm H2O. Nilai ini diperoleh dengan konversi 1 mm Hg sama dengan 1,36 cm H2O. Lalu ada interpretasi nilai CPP. Nah, rendah itu berarti kurang dari 2 mm Hg atau kurang dari 5 cm H2O. Lalu ada menunjukkan hipovolemia, dehidrasi perdarahan, atau vasodilatasi. Nah, untuk normalnya itu 2-6 mm Hg atau 5-10 cm H2O, yaitu menunjukkan volume cairan dan fungsi jantung yang normal. Nah, yang berikutnya ada yang tinggi, yaitu lebih dari 6 mm Hg atau 10 cm H2O, menunjukkan kelebihan cairan, gagal jantung kanan, hipertensi pulmonal, atau resistensi aliran balik vena. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai CPP. Nah, untuk nilai CPP sendiri dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti posisi tubuh pasien. CPP biasanya diukur saat pasien dalam posisi terlentang dan dengan kepala sedikit ditinggikan, yaitu sekitar 30-45 derajat. Lalu ada status cairan tubuhnya. Nilai CPP juga dapat meningkat pada kelebihan cairan atau gagal jantung kanan dan menurun pada hipovolemia atau dehidrasi atau perdarahan. Nah, untuk tekanan intrakranialnya, yaitu saat pasien menggunakan ventilator mekanis, nilai CPP dapat meningkat karena tekanan intrakranial yang tinggi. Oke, nah lalu juga saat melakukan pengukuran CPP pada pasien, biasanya sudah terpasang CPC-nya atau CPP-nya. Yaitu untuk prinsip pemasangan CPP sendiri yaitu steril atau menggunakan handscoon yang bersih ya. Lalu untuk penggunaan CPP-nya bersih. Nah, alat dan bahannya yang pertama ada manometer air, CPP, handscoon bersih atau tidak steril, NaCl 0,9%, 3-way, selang infus 2 buah, extension tube, spidol atau plester atau ballpoint, penggaris, water pass, dan hand scrub. Baik, langsung saja kita mulai video demonstrasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Pak, perkenalkan nama saya Perawat Rama. Di sini saya yang berjaga pada dinas kali ini, siang kali ini, yang yaitu dari pukul 14 sampai pukul 20 WIB nanti ya. Sebelumnya ini dengan Bapak Sayuti, benar? Benar Pak. Oke, Pak, tujuan kedatangan ke sini yaitu saya akan melakukan tindakan CPP ya. Nah, di mana maksudnya itu adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui status hemodinamik yang dalam cairan tubuh Bapak ya Pak. Untuk waktunya sendiri kurang lebih sekitar 5-10 menit. Apa Bapak bersedia? Bersedia Pak. Baik Pak, kalau gitu saya siapkan alat-alatnya dulu ya. Di sini ada spidol, lalu ini ada handscoon, ada hand scrub, ini ada pulpen, ada kertas,
dan juga penggaris. Baik, yang pertama saya cuci tangan dulu. Baik, selanjutnya kita menggunakan handscoon bersih atau handscoon yang tidak steril ya. Handscoon bersih. Baik, setelah memakai handscoon, selanjutnya kita atur posisi pasiennya head up 30 derajat. Oke. Setelah posisi pasien head up 30 derajat, saatnya kita menentukan titik sudut plebostatiknya atau aksis plebostatiknya. Pak, mohon maaf, ini tangannya bisa diataskan seperti ini. Jangan seperti itu. Bentuknya. Karena ini sudah terpasang aksesnya, jadi selanjutnya kita tentukan saja titik plebostatiknya, yaitu ada di interkosta keempat 1, 3, 4. Setelah kita menentukan sudut plebostatiknya, lalu kita beri tanda. Setelah diberi tanda dengan spidol, selanjutnya kita ukur jaraknya dia ke manometernya. Oke. Nah, setelah dirasa sudah sesuai, selanjutnya langkah berikutnya Oke, baik, setelah tadi kita mengetahui titik zero pointnya, sudah kita beri tanda. Selanjutnya yaitu kita memutar selang three-way. Kita menutup ke arah manometernya seperti ini. Nah, lalu kita biarkan cairan infus NaCl-nya mengalir ke tubuh pasien. Nah, apabila sudah terisi penuh atau misalkan sudah mengalir dengan adekuat ke pasien, langkah berikutnya yaitu kita menutup three-way yang ke arah pasiennya. Oke, berarti seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah menutup ke arah pasien, lalu kita alirkan cairan ke arah manometer. Biarkan manometernya terisi dengan cairan intravena hingga setinggi 25 cm. Apabila dirasa sudah cukup 25 cm, langkah berikutnya yaitu kita alirkan manometernya ke arah pasien. Berarti kita tutup cairan NS-nya ya, atau cairan intravenanya. Seperti ini. Nah, setelah kita tutup, nah lalu nanti cairan yang berada di dalam manometer ini akan turun dan berfluktuasi dengan respirasi. Oke. Nah, setelah itu mari kita baca. Lalu ketika manometernya dan respirasi semuanya sudah stabil, dan kita bisa melihat bahwa ternyata hasilnya ada di 7 ya. Oke. Hasil status hemodinamik bapaknya sudah selesai dan alhamdulillah hasilnya bisa termasuk 6-7, berarti itu termasuk ke dalam normal ya. Lalu setelah itu kita catat hasilnya. Kita catat hasil pengukurannya. Nah, baik, setelah kita catat hasilnya, kita sudah menemukan berapa ukuran CPP pasien. Setelah itu, lalu kita tutup lagi manometernya dan alirkan cairan intravenanya ke pasien seperti biasa. Baik. Nah, baik, setelah
kita sudah membaca dan sudah mengetahui hasil dari CPP pasien. Selanjutnya kita bereskan alat. Dan kita cuci tangan. Oke, setelah cuci tangan. Baik, Pak. Tadi saya sudah melakukan tindakan CPP ya, dan sudah diketahui hasilnya bahwa ternyata hasil CPP Bapak itu antara di rentang 6 sampai 7. Berarti itu tandanya normal ya, Pak. Oke, baik. Kalau bisa Bapak sendiri apakah posisinya nyaman seperti ini? Sudah, Pak. Oke, apabila sudah nyaman, nanti saya 4 jam kemudian akan melakukan CPP ulang. Lalu setelah itu untuk mengetahui apakah hasilnya masih dalam rentang normal atau tidak. Baik Pak, untuk saat ini dicukupkan dulu sekian. Saya izin kembali ke nurse station ya Pak. Nanti kalau ada apa-apa bisa tekan bel. Baik, kalau gitu saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.